Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Priya Intersari. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Syariah. Hari ini saya akan membahas mengenai HAM dan gender. Nah, pasti kalian tidak asing tentang HAM dan gender. Sebelum saya membahas lebih dalam tentang HAM dan gender, saya akan membahas mengenai hak. Hak itu apa sih? Nah, hak itu sesuatu hal yang dapat kita tuntut apabila hal tersebut tidak terpenuhi atau diingkari oleh beberapa kelompok ataupun beberapa pihak. Misalnya nih, kita sebagai mahasiswa. Nah, jika kita akan meneruskan ke semester selanjutnya, maka kampus akan mengedarkan surat untuk melakukan pembayaran UKT atau uang kuliah tunggal. Nah, jika kita sudah memenuhi hal tersebut, maka kita sebagai mahasiswa itu juga mendapatkan hak. Hak kita apa? Hak kita ya ini mendapatkan pendidikan yang layak di IAIN Tulungagung, dan kita juga harus mengikuti mata kuliah yang kita jalani di semester selanjutnya. Saya akan membahas mengenai jenis-jenis hak. Nah, di sini jenis-jenis hak ada 3 macam, yakni hak kontraktual right, hak legal right, dan hak human right. Hak kontraktual right itu hak yang timbul akibat adanya perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli. Nah, di sini pembeli dan penjual itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, yang kedua yakni hak legal right. Nah, hak legal right ini hak manusia yang timbul akibat adanya peraturan hukum. Nah, legal right ini muncul sejak diberlakukannya misalnya undang-undang tentang lalu lintas. Nah, di sini hak kita sebagai manusia, kita dapat berjalan dan menikmati fasilitas jalan tersebut. Nah, tapi hak ini bisa hilang jika kewajiban dalam berkendara tidak dipenuhi. Nah, kewajiban kita sebagai manusia apa? Kita harus berjalan di jalur kiri. Terus kita saat berkendara menggunakan sepeda motor ataupun menggunakan mobil itu kita berhenti saat lampu merah, dan untuk pengguna sepeda motor itu harus menggunakan helm. Selanjutnya yang ketiga hak human right atau hak asasi manusia. Hak manusia yang timbul karena hak dan martabatnya sebagai manusia, karena kemanusiaannya, bukan karena peraturan atau karena apapun. Hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat kita sebagai manusia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang lainnya konsep hak asasi manusia. Nah, ini latar belakang lainnya konsep hak asasi manusia itu dipicu oleh kondisi masyarakat di beberapa negara yang mengalami kewenangan seorang mereka. Misalnya saat itu muncul lahirlah Janda Madinah pada tahun 622 Masehi. Berdirinya Janda Madinah ini dikarenakan banyaknya peperangan dan perbedaan antar suku dan agama di Madinah. Ketika hadirnya Rasulullah, nah disinilah Piagam Madinah sebagai penanda banyak suku yang ada di Madinah. Contoh yang kedua yakni lahirlah di Inggris, yakni lahir Magna Carta yang dimana pada tahun 1215 pada masa Raja John. Nah, hal ini dikarenakan adanya kekuasaan yang absolut dan sewenang-wenang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gender. Nah, di sini gender itu secara bahasa jenis kelamin sama dengan seks. Nah, perbedaan antara seks dan gender itu apa sih? Seks itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh Tuhan, yang tidak bisa dirubah dan bentuknya itu tetap. Misalnya saya sebagai wanita, nah saya bisa hamil, tetapi laki-laki tidak bisa hamil.
bentukan masyarakat, bukan produk Tuhan. Jadi gender itu untuk membedakan antara laki-laki. Gender itu bisa dirubah dan dipertukarkan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan saat di sekolah. Nah, laki-laki itu memakai celana panjang dan perempuan itu memakai rok. Nah, di sini gender itu memiliki 3 hal, yakni yang pertama sifat, atribut, dan peran. Nah, hal tersebut itu bisa dirubah dan bisa dipertukar. Tadi pembahasan saya mengenai HAM dan gender. Apabila ada salah kata dan apabila ada salah dalam pembahasan tadi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.